Saat ini di studio sudah ada tamu kita yaitu Luh Putu Ika Widari dengan nama panggilan Ika yang sudah secara positif terinfeksi HIV atau AIDS, dan kita mau mendengar pengalaman hidupnya dan bagaimana Ika berjuang untuk menghadapi hari-harinya. Mari kita akan mendengarkan Ika. Selamat datang di studio. Selamat datang juga. Oh, salah ya. Ya. Ika, ceritakan gimana ceritanya kok kamu bisa sampai terinfeksi dengan HIV AIDS ini, bagaimana ceritanya? Kalau diceritakan panjang sekali ceritanya. Jadi ini berawal dari ketika saya masih duduk di bangku SMA, mulai kenal pacaran, mulai kenal yang nama ciuman, kenal yang nama pelukan, akhirnya kenal yang namanya kalau istilah keren remaja itu making love gitu, berhubungan seksual dengan lawan jenis. Dari sana pada saat saya berusia 18 tahun, saya itu hamil. Hamil di luar nikah. Jadi karena perut semakin membesar, akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan pacar saya. Karena saya tidak mau aborsi karena resikonya terlalu besar buat saya. Betul. Gitu. Kalau dari agama itu dosa gitu, karena pembunuhan kalau aborsi. Akhirnya kita nikah, punya anak saya perempuan. Kita nikah itu tahun 2000 dan suami mulai kelihatan ada gejala sakit itu tahun 2004 awal, itu Januari. Dari sana sempat bingung juga gitu, karena sakitnya nggak sembuh-sembuh. Gitu. Gejalanya agak sedikit aneh gitu atau gimana? Gejalanya dibilangnya sih dokter itu gejala tipes gitu. Tipes tapi nggak, udah berapa kali kita masuk ke klinik dokter tapi tetap aja nggak sembuh gitu. Akhirnya diputuskan untuk dirawat di rumah sakit. Itu kebetulan di Singaraja, opname selama 10 hari, tidak ada perubahan juga. Jadi karena keluarga suami ada di Mataram, saya ajak suami saya untuk berobat di Mataram, di Rumah Sakit Umum Mataram. Dari sana dokter mulai curiga, jadi nanya, suami Anda pernah melakukan hubungan seksual nggak dengan orang lain gitu. Saya pikir tidak pernah, saya bilang gitu. Tapi suami saya seorang pecandu narkoba gitu. Dan akhirnya di rumah sakit diputuskan untuk ngambil tes darah untuk HIV AIDS dan hasilnya positif. Saya tahu hasil suami saya itu positif setelah suami saya meninggal gitu. Jadi nggak begitu lama di Mataram di rumah sakit. Jadi selama tadinya pacaran dengan sang suami ini dulu waktu masih di SMA, tidak tahu sama sekali bahwa suami sebetulnya pecandu ya. Jadi kalau waktu zaman saya remaja, kalau punya pacar yang jangkis itu kayak keren gitu, cool, makanya bangga gitu. Jadi iya, terus akhirnya suami meninggal. Beberapa hari kemudian saya memutuskan untuk tes HIV. Dari sana itu tanggal 27 Februari 2004 saya tahu hasil tes saya itu positif HIV. Jadi diketahui bulan apa, tahun berapa itu bahwa kamu HIV positif HIV? Jadi itu 27 Februari 2004. Jadi suami saya itu meninggal pas hari kasih sayang, hari Valentine. Kalau remaja kan suka ngerayain. Jadi saya memutuskan untuk tes HIV karena yang setahu saya HIV itu menular melalui hubungan seksual, salah satunya. Dari sana saya tahu, tapi waktu suami meninggal itu sempat ada perlakuan diskriminatif. Pertama sih awalnya dari pihak rumah sakit, yang suami jenazah nggak boleh dibawa pulang. Saya kan agama Hindu, biasanya kan dibawa pulang dulu untuk disembayangin dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh, jadi harus langsung dimandikan di rumah sakit, dipeti langsung dibawa ke pemakaman. Dari kremasi langsung. Waktu itu karena kalau orang Bali itu belum ada hari baik. Oh gitu ya, jadi cari hari baik dulu. Dikubur dulu. Ngomong-ngomong, berarti anak sudah umur berapa? Sekarang anak saya 6 tahun setengah. Apakah anak juga terinfeksi HIV atau HIV AIDS? Anak syukurnya negatif. Negatif. Syukur negatif dan sekarang udah sekolah SD kelas 1. Nah, Ika, jadi kamu janda muda ini kalau gitu ya. Kayak waktu kamu tahu bahwa kamu ternyata memiliki seorang suami yang meninggal dunia oleh karena AIDS, apa reaksi kamu dan menanggapi komentar-komentar dari tetangga, teman atau family yang barangkali agak miring? Gimana tanggapan kamu sebagai seorang istri yang waktu itu sedang berduka cita plus
harus mungkin menanggung sebuah omongan-omongan yang sedikit miring, gimana Kak? Kalau saya sih kebetulan saya nggak pernah gitu mendengar dari tetangga gitu, dari teman-teman tentang status saya bagaimana. Jadi kenapa saya bisa semangat gitu sekarang menjalani hidup, karena dukungan dari teman, keluarga saya itu mendukung penuh saya gitu. Tetangga juga, meskipun mereka tahu status HIV saya, mereka nggak ada masalah itu untuk berteman dengan saya, makan bersama. Emang sih pada saat saya tahu hasil tes itu, rasa penyangkalan itu tetap ada gitu. Saya bukan pecandu narkoba, saya bukan pekerja seks komersial, kenapa saya juga bisa terinfeksi gitu. Tetap ketakutan juga pada saat mendengar kalau orang Bali itu meninggal kan ada kidung-kidung lagu-lagu orang meninggal gitu. Saya sempat tutup kuping pakai headset. Pokoknya saya nggak mau ngedengerin karena yang ada di bayangan saya tuh kematian terus gitu. Setahu saya suami saya meninggal gitu. Itu waktu itu saya emang belum dapat informasi yang banyak tentang HIV/AIDS gitu. Karena kamu masih muda, sangat muda, janda muda. Waktu kamu mendengar bahwa dokter mengatakan, Kak, kamu positif terinfeksi HIV/AIDS, reaksi sebagai manusia yang normal pada waktu itu seperti apa? Nangis. Yang kepikiran itu bukan saya memikirkan diri saya mikirkan anak saya. Waktu saya melahirkan anak kan, anak saya lahir secara normal. Mungkin ada kontak darah, itu yang kepikiran langsung saya, anak saya gimana gitu, positif enggak gitu. Dan saya waktu mau ngajak tes anak itu pun berat banget saya untuk ngajak, karena terlalu berat seandainya kalau anak saya positif HIV gitu. Ya akhirnya mau tidak mau harus tes, dan syukurnya negatif. Anak negatif ya. Nah, setelah kamu tahu bahwa kamu terinfeksi HIV/AIDS, pasti kan ada, sebagai manusia normal lah, ada ketakutan yang kadang-kadang datang menghadapi hari esok. Ada kira-kira pikiran-pikiran apa yang kadang-kadang sering berkecamuk sebagai seorang wanita muda seperti kamu yang masih punya anak kecil, dan tentunya ada sesuatu yang kadang-kadang berkecamuk di batin kamu. Yang selalu bikin saya sedih itu sebenarnya, ada nggak sih yang mau nikah sama saya gitu. Nah, ini kebetulan pas siaran ini Kak. Apa boleh saya minta nomor HP kamu? Siapa tahu pendengar kita di seluruh Indonesia ini ada yang... Karena memang sebenarnya untuk perempuan yang HIV positif kan sekarang udah ada program Prevention Mother to Child Transmission, program pencegahan penularan dari ibu ke bayi gitu. Tapi saya tetap berpikir gitu, ada nggak sih mungkin laki-laki yang mau menikah dengan saya dengan menerima saya apa adanya gitu. Mungkin kalau mau punya anak kan berpikir 1000 kali mungkin untuk agar tidak terinfeksi anak. Seandainya nih Kak, ada laki-laki yang naksir kamu nih, betul-betul cintanya setengah mati sama kamu mau terus terang nggak bahwa saya ini sudah kena HIV positif? Setelah suami saya meninggal, saya beberapa kali, karena mungkin saya masih cantik. Iya, memang benar kamu masih cantik ya. Jadi, masih layak, masih laku jual istilahnya gitu. Ya. Masih layak jual, layak pakai. Layak jual. Ya. Jadi siapapun laki-laki gitu yang suka sama saya sebelumnya pasti bilang, saya itu terinfeksi HIV, saya mempunyai seorang anak. Kalau kamu memang suka sama saya dan saya cinta sama kamu, kita bisa jalan gitu. Tapi kalau setelah kamu tahu siapa saya, kamu berniat untuk mengundurkan diri, nggak masalah buat saya, karena saya nggak pernah memaksa orang untuk mencintai saya. Sejauh ini ada nggak yang mundur teratur gara-gara kamu ngomong terus? Ada. Rasanya gimana? Saya ketawa aja. Ketawa-ketawa aja. Ya, saya nggak mau, kan itu hak asasi orang gitu. Kenapa kamu nggak mau sembunyikan aja? Seandainya kan kamu ada pilihan, mau terus terang atau kamu mau sembunyikan. Yang penting aku dapat suami dulu yang bisa menghiburkan aku. Nanti setelah kenal, setelah lama baru aku mau terus terang. Lama-lama aku mau terus terang. Kenapa kamu tidak sembunyikan? Jeleknya saya itu saya nggak bisa bohong. Oh iya. Nggak bisa bohong. Sebetulnya itu kebaikan, bukan kejelekan. Kejelekan, iya. Soalnya saya tidak mau ada masalah di kemudian hari gitu. Setelah mungkin udah namanya juga manusia, udah cintanya udah melekat gitu, udah cinta mati gitu kalau istilahnya. Saya nggak mau nanti setelah udah lama menjalin hubungan ternyata ada masalah dan itu akan lebih sakit. Ya. Selain itu ada ketakutan nggak? Ketakutan mengenai kayak kematian gitu? Kalau sekarang sih enggak. Karena dulu ada waktu baru pertama kali tahu status. Karena memang ada masa inkubasinya sampai betul-betul itu dirasakan kan, dari sejak terjangkiti sampai orang itu betul-betul menderita oleh karena AIDS-nya itu kan ada semacam waktu ya, tenggang waktu gitu. Iya, awal pertama
itu kan waktu secara teori ya. Iya. HIV itu orang dengan HIV AIDS itu bisa bertahan 5-10 tahun Iya. itu secara teori. Tapi saya lihat di teman-teman saya yang komunitas yang sama dengan saya gitu HIV positif itu bahkan udah sampai 13 tahun tetap aja masih hidup Iya. gitu. Karena memang sekarang kan sudah ada ARV antiretroviral gitu yang bisa fungsinya itu untuk menekan laju perkembangan virus sama menaikkan kualitas Daya tahan hidup tubuh, iya. kualitas hidup si orang dengan HIV. Karena saya juga yakin sama diri saya gitu, saya bisa tetap sehat. Saya pikir itu yang sangat penting, keyakinan yang sangat positif mengenai kehidupan ini yang akan menolong kita gitu. Kalau kamu yakin mengenai apa yang sudah kamu pikirkan bahwa itu akan menjadi kenyataan, itu akan menjadi kenyataan. Karena itu kekuatan pikiran positif itu luar biasa. Iya, Ya. itu yang memang sih teman-teman yang lain di komunitas yang orang terinfeksi HIV, keyakinan itu yang agak sulit untuk dicapai gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kenapa orang kadang-kadang mudah seperti putus asa, mudah pasrah dengan keadaan? Apakah karena tidak ada pendampingan? Apakah tidak ada orang yang mau mendengar dan memberikan kata-kata dorongan? Atau mungkin karena memang udah seperti pasrah dengan keadaan? Kalau dibilang pasrah mungkin iya juga, kurang pendampingan mungkin ada juga sih. Tapi kembali lagi itu tergantung sama orangnya untuk memotivasi diri sendiri itu gitu. Meskipun dia udah didampingin tapi dia motivasi hidupnya kurang, ya susah juga. Ketakutan masa depan sebagai seorang wanita apa? Selain nanti anak saya bagaimana, terus bagaimana hidup saya masih muda, sudah menjanda. Selain itu ada enggak? Enggak sih, saya optimis aja. Kecuali itu satu. Mengenai pekerjaan bagaimana Kak? Apa yang kamu lakukan sekarang untuk menyambung hidup kamu gitu sama anak kamu? Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi seorang program officer di Kita Sayang Remaja untuk media dan network. Saya juga membantu untuk Ikatan Perempuan Positif Indonesia, sebuah jaringan nasional untuk perempuan yang terinfeksi HIV dan terdampak untuk wilayah Bali, Kupang, sama Lombok. Oke, ngomong-ngomong untuk wilayah Bali ini, menurut apa yang kamu tahu ada berapa orang yang sudah positif kena HIV/AIDS nih? Kalau di Bali kita banyak estimasi. Estimasi ya. Itu 4.000. Sampai 4.000. Tahun 2007. Jadi masih baru 1 tahun ya. Jangan lupa dengarkan Making Life Better seri yang berikut. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.